orang Islam kok nggak boleh melihara anjing ya? Megang anjing juga najis, padahal di banyak budaya selain Islam yang sekarang, melihara anjing tuh umum. Terus ya di kisah Ashabul Kahfi di Quran, mereka kan piaraan anjing tuh. Nah anjing piaraannya tuh dimuliakan di Quran. Dulu pas zaman Nabi anjing tuh boleh loh bolak-balik di masjid Nabi, bobo siang di masjid, dan ya namanya juga anjing ya. Kadang-kadang ada aja anjing yang pipis di masjid. Dan Nabi dan para sahabat pada saat itu tuh chill aja, anjingnya nggak diusir dari masjid dan mereka juga nggak buru-buru bebersih bekas pipisnya. Melihara anjing waktu itu tuh adalah hal yang biasa dan emang biasanya sih untuk jaga ternak dan jaga rumah ya. Sebenarnya di teks Quran ataupun riwayat nggak ada pernyataan kalau anjing itu najis. Nggak ada pernyataan yang eksplisit. Fatwa anjing najis itu karena anjing dikiaskan sama babi. Kias itu adalah salah satu tool frameworknya ulama untuk menghukumi suatu hal yang belum ada hukumnya dengan menggunakan hal lain yang ada hukumnya berdasarkan kesamaannya atau kemiripannya. Misalnya hukum haramnya narkoba itu hasil kias terhadap hukum minum khamar karena sama-sama bikin rada hilang kesadaran. Nah, tapi anjing kan nggak kayak babi ya. Kok bisa dikiaskan sama babi? Babi emang di Quran dihukumi najis. Anjing nggak nih. Nggak dinyatakan najis secara eksplisit. Ternyata sumbernya tuh dari riwayat perintah cuci wadah makanan setelah dipakai makan sama anjing. Cuci wadah makanannya ya, bukan cuci tangan apalagi mandi. Nah, dari teks riwayat itu, ulama jadi nyimpulin, wah berarti air liurnya anjing najis. Kalau air liurnya najis, berarti anjing itu najis. Kalau anjing itu najis, berarti sama kayak babi. Nah gitu awal proses pemikirannya kenapa anjing jadi dihukumi najis. Najis yang selevel beratnya sama babi dan jadi nggak populer deh buat komunitas muslim pada umumnya. Kali ini akan bahas kenapa orang Islam nggak boleh melihara anjing. Nah anjing, selain suka dipakai buat ngatain orang, anjing itu adalah hewan yang nggak boleh dipelihara sama orang Islam. Alasannya kenapa? Nah biasanya kita dikasih tahu karena anjing itu najis. Jadi di Muslim Society yang sekarang nih, melihara anjing tuh ya nggak populer lah. Kalau kamu orang Islam dan melihara anjing, orang bakal reaktif sih. Tahu nggak Hesti Sutrisno, wanita bercadar yang rawat 70 anjing? Kan kontroversial tuh. Nah coba kalau dia bukan Muslim, kayaknya orang nggak akan reaktif sih. Sementara itu ya, anjing itu adalah hewan peliharaan paling umum. Dalam sejarah peradaban, anjing itu adalah hewan yang pertama kali dipelihara oleh manusia. Anjing udah kita pelihara dari 30.000 tahun yang lalu. Lebih early 10 tahun dari ketika manusia pertama kali beternak segala macam hewan ternak dan hewan buat transportasi kayak kuda misalnya. Nah dalam sejarah peradaban, duluan kita temenan sama anjing daripada sama kucing dan hewan-hewan lain. Menarik ya. Kalau lihat dari perspektif ini, rasanya pertanyaannya jadi geser dari yang kok orang Islam pelihara anjing, jadi pertanyaannya kok orang Islam nggak pelihara anjing? Nah, karena anjing populer dihukumi najis di komunitas muslim, kadang tuh sedihnya jadi justifikasi untuk nyakitin anjing ya. Kadang kelompok yang menganggap anjing najis tuh jadi develop antipati gitu ke anjing. Nah, gimana ceritanya? Hewan yang merupakan hewan pertama yang dipelihara manusia jadi hewan yang nggak boleh dipelihara dalam Islam. Jadi produk hukum Islam itu kan adalah hasil sintesis dari teks ya. Teks primary-nya Quran, secondary-nya hadis atau riwayat Nabi dan sahabat. Nah untuk bisa mengerti perspektif ulama dalam memproduksi fatwa, mau nggak mau kita harus look through teksnya. Kalau soal anjing najis, sebenarnya kan nggak ada pernyataan eksplisitnya di Quran maupun riwayat ya. Anjing dihukumi najis itu karena riwayat yang isinya memerintahkan untuk membasuh wadah bekas makan anjing kalau kita mau pakai wadah itu lagi. Kalau bahasa populernya mungkin gini ya. Kalau anjing makan di piring kamu, piringnya cuci ya, yang bersih banget. Kalau bisa pakai sabun dan bilas 7 kali. Nah dari riwayat itu banyak dari ulama yang nyimpulannya jadi oh harus dicuci segitunya berarti karena air liurnya najis. Kalau air liur anjing najis berarti anjing itu najis. Kalau anjing najis berarti sama nih kayak babi. Terus kalau kena babi jadi harus cuci 7 kali juga. Nah kalau babi itu emang ada pernyataan najisnya. Kalau anjing tuh nggak ada. Dan bilas 7 kali itu cuma ada di teks untuk wadah bekas makan anjing doang. Untuk babi itu nggak ada perintah untuk bilas 7 kali. Tapi somehow hasil ijtihad ulama fikih itu anjing sama babi end up berada di kategori najis berat. Dan cuma mereka berdua doang nih yang masuk kategori najis berat. Perlu diperhatikan kalau pada zaman Nabi air tuh mahal ya.
nggak bisa mandi sering-sering. Wudhu kalau mau sholat tuh satu orang cuma ngabisin air segini doang, sebanyak air yang bisa ditampung 2 tangan. Nggak kayak kita yang wudhunya di keran yang deras banget ya. Nah mungkin makanya urgensinya jadi berasa berat banget kali ya. Jadi mungkin kenapa dikategorikan najis berat gitu, karena dicuci 7 kali gitu, air mahal. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi ini bisa aja ya nggak sih? Nabi nyuruh kita cuci piring bekas makan anjing itu karena alasan kebersihan aja gitu. Anjing kan nggak tahu ya habis makan apa, habis gigitin apa. Ya Nabi mungkin concern kalau umatnya makan di wadah yang sama tanpa dicuci bersih dulu. Mungkin ya, aku juga nggak bisa tahu pastinya of course. Cuman nih ya, kalau anjing senajis itu, gini. Anjing itu umum dipelihara sebagai pemburu. Dan hewan hasil buruannya itu halal untuk kita makan selama kita melepas anjingnya baca bismillah dulu. Nah hal itu dijelaskan di Quran Surat Al-Maidah ayat 4 dan tercantum juga di riwayat. Anjing kan berburu pakai gigi ya, jadi hewan hasil buruannya ya bekas digigitin anjing. Tapi halal loh untuk dimakan. Jadi pada masa itu mungkin anjing gak semenjijikkan itu karena kita boleh makan bekas gigitan anjing. Teks selanjutnya nih soal larangan melihara anjing. Kalau melihara anjing katanya dosanya tuh 1 kiraf. Di riwayat lain ada yang bilang 2 kiraf. Nah, kiraf itu kayak gunung besar. Jadi melihara anjing tanpa untuk keperluan berburu dan keamanan dosanya segunung. Meanwhile, familiar nggak sama kisah Ashabul Kahfi? Kisah para penghuni gua yang ada di surat Al-Kahfi. Kisah ini juga ada di Alkitab. Sebutannya tapi bukan Ashabul Kahfi, sebutannya Seven Sleepers ya, karena mereka ceritanya tidur gitu di dalam gua selama 308 tahun. Nah mereka ini punya piaraan yang legend dan piaraan itu anjing. Para pemuda yang tidur lama banget sampai ratusan tahun di gua ini udah dinyatakan auto surga nih. Mereka udah dijamin surga sama Tuhan. Nah gimana? Para pemuda yang auto surga ini peliharaan anjing. Ya nggak tahu sih itu anjing pemburu atau penjaga atau apa. Ya udahlah ya, bisa aja itu anjing pemburu. Oke lanjut nih. Ada cerita lagi. Ada seorang pemuda Bani Israel, dalam riwayat lain katanya seorang perempuan pezina. Alkisah dia ketemu sama anjing yang kehausan dekat sumur. Terus dia masuk sumur dan ambilin minum buat anjing itu. Nah karena perbuatan baiknya itu dia dikasih golden ticket buat ke surga. Itu ngasih minum doang loh, bisa cus langsung ke surga kalau mati kelak. Nah tapi gini deh, kalau misalnya itu orang mikirnya bukan, wah kasihan nih anjingnya aus, kasih minum deh. Tapi dia, wah anjingnya kasihan gak ada yang urus, aku pelihara deh. Tapi the problem is, kalau ngasih minum anjing masuk surga, kalau melihara anjing dosanya segunung. Kan kalau kita melihara anjing gitu, kita bisa memastikan terus anjing itu gak kehausan dan kelaparan ya. Tapi dosa nih masalahnya. Tapi ngasih minum sekali surga nih, jadi gak tahu deh gimana ya. Lanjut lagi, ada teks lain nih. Ada riwayat yang bilang kalau malaikat itu nggak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Teksnya sahih by the way. Sahih itu berarti verified dan confirm kalau teksnya itu otentik. Riwayat ini memperkuat alasan kenapa melihara anjing itu nggak boleh. Nanti malaikat nggak mau ke rumah kita. Nanti rumah kita jauh dari berkah atau berkat. Nah konsep berkah ini emang konsep abstrak yang populer dalam perilaku kita beragama ya. Dalam pembuktiannya sih ya nggak bisa. Kita nggak bisa membuktikan sesuatu itu berkah atau enggak. Jadi rasa-rasa aja. Nah kembali ke topik anjing bikin malaikat menjauh. Jadi gini, ada juga riwayat yang menunjukkan kalau anjing tuh biasa bolak-balik masjid, nongkrong di masjid, kadang pipis segala. Tapi Nabi dan para sahabat tuh chill aja, nggak musir dan nggak langsung bebersih langsung gitu. Nah itu menunjukkan kalau interaksi antar manusia dan anjing tuh biasa aja pada saat itu ya nggak sih? Nah terus berarti kalau di masjid Nabi ada anjing, malaikat nggak masuk masjid Nabi gitu? Nah jadinya emang alasan soal nggak boleh melihara anjing nih jadi nggak konklusif sih ya. Kayak masih banyak missing puzzle-nya gitu. Ulama pun kadang rasionalisasi sendiri aja. Ada yang bilang katanya soal melihara anjing tanpa dimanfaatkan untuk berburu atau keamanan itu yang nggak ada manfaatnya, makanya nggak boleh. Tapi kan banyak ya hewan yang nggak ada manfaatnya buat dipelihara. Tapi kalau kita pelihara ya nggak dibilang dapat dosa segunung juga. Waktu kecil siapa yang pernah melihara kelomang atau anak ayam yang dicat hijau atau apalah peliharaan yang nggak berguna lainnya? Itu kelomang kan nggak bisa disuruh berburu atau jaga rumah gitu. Tapi kalau kita pelihara kan nggak dosa. Nah setelah aku cerita panjang lebar gini, kamu punya pendapat nggak? Atau ada tanggapan nggak buat aku? Kalau tak nerang pekirian, oke. Anjing itu nggak pernah najis dalam semua periode. Kalau terang ini gimana? Dari kiai sengaja terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu nggak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing. Orang uji anjingnya Ashabul Kahfi ada asing. Memang nggak pernah ada masalah dengan anjing. Nggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang berkeyakinan nak asu wis rumat wedhus satu.
Iku sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utek dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno ngoten, wa ma alam tu minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab, yaiku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira. Lah niki bayarno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa? Kidang. Nggih. Lah cara fikih kan hewan halal niku kali disembelih secara syar'i, dipotong secara syar'i ini sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena diburu atau kenapa tak? Misalnya sampean kidang melayu, sampean panah mati ini halal gak usah disembelih. Nanti kira-kira kurang atau benar hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar dilatih itu ya halal. Jadi gak usah disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal ana kidang melayu tawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa libris napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang kena. Lah itu Quran itu sirine, itu contohna asu wa ma alam tu minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, enggak usah ngomong madzhab Syafi'i. Kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Itu termasuk Ashabul Kahfi. Sebenarnya Ashabul Kahfi itu wasaminuhum kalbuhum. Wong macam-macam ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong musalmina tamliko semacam-macam. Tapi lewat semono tengahe paling keren ku termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah tangga. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu. Desa kok ana asune berarti daerah Abangan. Nek ora ana asune daerah kan. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri yo mengakui nak kewane Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Apa malah intelijen apa kepolisian apa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu niku sudah juta, ratus juta gitu betul. Tak ngene Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Atus saja. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran. Karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar sebenarnya napa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Bukan itu. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya. Padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener nak atau darani najis, bener rambut sebelah jadi ternak. Betul. Justru barang istimewa udah perlu dibunuh betul. Karena istimewa, karena asu halal kalau ada pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jamu. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Huri ya, orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku ya asu sing sampean buru, sing rasa ibadah. Nah sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline kilab. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ora cocok. Menurut sampean cocok ya ora ilmiah. Asli teks hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum alkal fal yasilu napa sat. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilah idza walagha ki mboten. Kalau Adam dijilat asu, takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, teks hadis dadi ndak fikihnya lho nggih. Ya kan ya. Teks napa? Hadis. Istilahnya idza walagha ina ahadikum alkalbu fal yasilu napa sat. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu Falyasil hutab basuh penjil. Asli tekena. Jadi Nabi ngendikan ono istilah dilap, ono istilah ada. Nah ini semua ekstrim itu istilah dilap tidak ada. Wadah itu ada minum, terutama wadah minum, jangan ngombe, nopo wadah sudah sesuatu. Ya terus wonten istihad. Ya. Imam Malik darani ngongkon basuh itu mesti najis. Barang rusuh, barang risi, tidak sampai najis pun istilahnya kon. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusuh dia nopo. Wis ngono ditambah ada. Ada itu maksud sesuatu yang spesial. Mestinya job itu ora perlu umbah tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetap kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetap napa diumbah.
Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot ASI itu tidak najis. Enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abud. Soalnya Nabi kalau ngomong basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis, mungkin sampean ngaji temuin ya. Masalah sih mungkin tesare menurut Imam Malik tidak najis. Dibasuh ping itu ta'abud. Soalnya Nabi ngutuskan basuh dibasuh. Tapi ra ono akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dila. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dila itu bedanya ada. Sampai nak gelem ditembak wong wedok, wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak didilati ya keberatan. Lho dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa nak didilati itu ora gelem. Lho mau urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ayo ora dilat kok demek najis. Lah iku sing harus ekstrem. Akhirnya demek yo najis, ngelus-ngelus ngene apa? Najis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi zaman delok teng hadis-hadis idza walaro ina ahadikum al qalb. Fal yasilun apa? Sapa. Wa asal usul cerita ilmu. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratu. Omah ora ngarah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gam. Wah, akhire wong omah ana asune uga barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah, malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok eda iku semua malaikat, wong biasa ora nama. Malaikat akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ora bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Ora ono wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Gimana? Mau kan ulama nafsiri malaikat azab kok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Ana asune lah maksud. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati ngene apa? Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa petrona asune terus ana rahmate pangeran?